komitmen dan tanggung jawab, wujudkan impian dalam sebuah sistem menjadi yang terdepan. Kami memberikan layanan yang terbaik, waktu bergulir menembus skala tantangan, kemudahan dan layanan tanpa batas untuk sebuah solusi terkini. Bersama kita raih sukses semua dengan amanah dan profesional. Mari membangun generasi hebat untuk kemajuan Jawa Barat. Kami ada untuk Anda saat Anda tak pernah menyadarinya. Menembus putaran waktu dengan inovasi sampai membangun Jawa Barat. Bersama kita raih sukses semua dengan amanah dan profesional. Mari membangun. Mungkin Bapak juga bertanya kenapa dikumpulkan di sini. Pada kesempatan ini kami dari Samsat alhamdulillah komplit Pak. Dari regidennya ada Pak Kanit, dari asuransinya ada perwakilan Jasara Harja seperti ini. Jadi nanti pada kesempatan di P3D di Bapenda itu ada 34 samsat Pak. 34 samsat itu terbagi dari 5 korwil Pak, mulai dari korwil Bandung Raya, korwil Bogor, korwil Cirebon, korwil Bekasi, dan korwil Priangan. Kami ada di korwil Priangan Pak. Jadi sekarang ini di korwil Priangan Pak, seperti yang tadi disampaikan, Bu kasih laporan Pak cenah iya Banjar cenah jadi nomor 2 ke Bocet. Aduh masalah cekal gitu. Iya teh naon masalahnya Pak Camat Tanjung Sari. Kami posisi 2 terbelakang Pak. Pangais bungsu, mohon pangais bungsu dari 6 P3D Pak. Dari 6 P3D. Ini kayaknya ada yang salah nih dari program yang sudah kami sampaikan seperti itu. Jadi tadi juga ngobrol dengan kepala perwakilan, mudah-mudahan program pemutihan diperpanjang Pak. Tapi minimal sekarang kami ingin menginformasikan itu yang Anda tak pernah menyadarinya. Menembus putaran waktu dengan inovasi sampai membangun Jawa Barat. Bersama kita raih sukses semua dengan amanah dan profesional. Mari membangun generasi hebat untuk kemajuan Jawa Barat. Kami ada untuk Anda saat Anda tak pernah Mungkin mudah-mudahan bisa memperingat lah kalau misalkan diakses oleh dari kepala Bapenda mengenai masalah banyak warga yang mengeluh dengan adanya, karena memang banyak warga masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor itu bukan milik pribadi Pak, jadi atas nama si A, tapi pas pelaksanaan dalam untuk membayar pajak, tapi kan memang di sini harus diwajibkan membawa KTP-nya atas nama tersebut gitu. Jadi mohon barangkali ini juga menjadi masalah karena memang banyak warga masyarakat yang memang mencari KTP orang tersebut dan tidak ada, akhirnya nggak bayar pajak. Barangkali mungkin bisa nggak kalau misalkan membayar pajak tersebut tanpa harus membawa KTP atas nama STNK, karena ini juga mau gimana kita mengejar istilah mengejar untuk masyarakat bayar pajak, tapi harus bawa KTP-nya orang yang atas nama STNK-nya. Ini juga kalau mutasi mungkin bisa saja seperti itu. Ini mungkin sebagai masukan saja karena memang ini juga banyak obrolan-obrolan di bawah. Pak mau bayar pajak juga nih KTP-nya nggak ada, orangnya nggak ada, akhirnya kan jadi enggak akhirnya lewat 1 tahun 2 tahun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, barangkali mungkin juga kami sudah mengusulkan suatu bapak dari Kecamatan Purwoharjo mengenai kendaraan yang memang sampai saat ini kita BPKB-nya yang nggak tahu arah di mana. Itu tapi karena memang saya sudah baca, jadi banyak 17 unsur yang harus kita penuhi. Yang 17 unsur itu otomatis
kita sektor ke atas ke Polda, otomatis mungkin kami juga dengan keterbatasan anggaran ya mungkin alangkah baiknya barangkali ada kebijakan dari Pak Kepala Bapenda khusus untuk plat yang merah saja barangkali mungkin bisa ada kelonggaran nggak untuk pengeluaran duplikat BPKB. Jadi kalau untuk yang umum mungkin ya mungkin bisa saja untuk dipergunakan karena memang kami akan melakukan langkah-langkah yang 2017 ini juga terbenturnya karena memang kita harus masuk ke A harus ke B, otomatis itu ada di sini ada biaya juga. Jadi memang kami tidak bisa melaksanakan itu karena memang keterbatasan dan yang ada di barangkali itu saja mungkin Pak Kapus ada dua hal yang dari kami barangkali mungkin sebagai masukan saja ini dulu kalau diterima. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Sedikit kami jelaskan tentang pentingnya data KTP ketika melakukan pembayaran pajak. Yang pertama, kenapa wajib pajak tersebut harus menggunakan KTP atau identitas pemilik kendaraan, Pak? Yang itu karena untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan. Yang bisa saja misalkan motor yang digunakan milik orang lain, kemudian ada gade yang dijual beli di luar yang tidak mestinya gitu Pak, hasil tindak kejahatan kemudian diperpanjang. Itu untuk mengantisipasi kejadian tersebut, Pak. Selain itu contoh kecilnya apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan, data yang kita miliki itu kan plat nomor. Nah, kita untuk melihat dari plat nomor tersebut, kemudian datanya masih data orang lama. Apabila belum dibalik nama atau pajaknya terpanjang, berarti kan wah nih motor ini masih milik orang yang lama nih, terus terjadi kecelakaan. Ketika kita lakukan penyelidikan, kita menjadi hambatan kita, Pak. Itu salah satunya, Pak. Selain itu, apabila kendaraan tersebut digunakan untuk tindak kriminal, pencurian atau pembunuhan, datanya masih menggunakan data orang yang lama. Makanya ketika ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, sebetulnya ini salah satu tepat waktunya untuk melakukan biaya bayar Pak, karena ada diskon bahkan free kan untuk BBM-nya 0% Pak. Jadi hanya membayar PNBP BPKB dan pajak pokoknya tersebut. Gitu. Mungkin itu saja yang pertama. Untuk yang kedua, masalah BPKB duplikat ya Pak. Kemarin juga sempat kami bicarakan Pak dengan Pak Kapolres. Itu nanti bakal menjadi pertimbangan kita. Nanti mungkin pastinya untuk pemerintahan kita berikan kemudahan-kemudahan. Kedepannya kita nanti komunikasikan lagi Pak dengan Pak Kapolres. Apabila sudah ada perkembangan, pasti nanti kita sampaikan. Itu Pak, mungkin. Terima kasih Pak. Waktu bergulir menembus. Kami sambil silaturahim lah ke Bapak, biar kami juga lebih mengenal. Nanti ditempelnya seperti apa, badai ditempel di mana, teras posisinya kedah kumaha, teras upami kos ditempel teh kedah dikumahakeun, panginten gitu punya. Nah, mungkin kami juga akan sambil silaturahim dan kami juga akan menempelkan. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua berkaitan dengan program berbarengan, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sudah jalan ya Bekasi sareng Bulurah Purwa, Parantos, ngumpulkeun ibu-ibu, terus juga camat-camat yang lain juga sama. Jadi pada kesempatan ini juga kami menunggu Pak, dan mungkin nanti pas begitu kami akan menyerahkan data KTMBU sambil kami juga akan menginventarisir kira-kira jadwal dalam 1 bulan ke depan ini apa saja, sehingga kami bisa nimbrung, bisa bersama-sama untuk melakukan sosialisasi. Terus yang ketiga berkaitan dengan proses cabut berkas, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Kapus. Pak Camat, mungkin terkait cabut berkas Pak, dari luar daerah atau masuk ataupun sebaliknya, itu memang sudah dengan tahapan-tahapan yang memang harus dilewati, mulai dari identifikasi kendaraan sampai dengan register kendaraan. Tahapan-tahapan tersebut semuanya memang dilalui Pak Camat, karena dilakukan dengan melakukan cek fisik kendaraan awal dari kota asal, itu dilakukan tahapan cek fisik, kemudian identifikasi kendaraan secara baik secara fisik, dilihat layak atau tidaknya, terus
dilihat juga ini kendaraan bodong atau bukan gitu, Pak. Kemudian untuk masuk ke wilayah sini dalam rangka pemutihan kami sudah maksimalkan kepada seluruh anggota agar kendaraan yang sudah masuk ke sini jangan sampai nanti misalkan ini habisnya tanggal 31 Agustus, Pak. Nah, untuk biasanya kan proses mutasi masuk disebutnya Pak ya, yang dari luar daerah masuk sini itu biasanya prosesnya 1 minggu. Nah, dalam rangka memaksimalkan kegiatan pemutihan ini, itu yang masuk tanggal 30 Agustus masih langsung bisa diproses pada saat tanggal 31 Agustus, Pak. Jadi di situ upaya kami untuk membantu masyarakat agar mendapatkan program ini gitu, Pak. Nah, kemudian untuk selain itu untuk prosedur-prosedur yang tahapan-tahapan tadi yang sudah kami sampaikan itu memang tidak bisa dilewatkan, Pak. Karena banyak sekali kejadian pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu, Pak, ada kendaraan bodong yang dibalik nama. Jadi misalnya gini, ada 2 kendaraan, Pak. Yang pertama kendaraan yang A, kendaraan bodong, yang B, kendaraan aslinya. Kendaraan yang B ini dicek fisik, Pak, di lokasi, anggaplah misalkan di Ciamis, dicek fisik di Ciamis, didaftarkan di sana untuk keluar ke sini. Ketika sampai di sini, itu tidak dilakukan pengecekan lagi misalnya, tidak dilakukan cek fisik lagi. Akhirnya dia masuk pakai kendaraan yang A, yang bodong. Data dia sudah dapat, berkas-berkas sudah dapat, dijual belikan, Pak, kendaraan tersebut. Memang kendaraan bodong itu ketokan nomor rangka nomor mesinnya sudah sama dengan nomor rangka nomor mesin yang sebetulnya. Nah, ketika kendaraan yang aslinya mau dijual belikan kembali, dia melakukan duplikat BPKB dan duplikat STNK dengan seolah-olah kendaraan tersebut hilang surat-suratnya. Nah, itu yang kita antisipasi hal-hal seperti itu, Pak. Dari pihak kepolisian sampai saat ini sudah ada aplikasi ERI. Jadi insya Allah untuk dari tahun 2021 ke depan, jadi kalau seandainya kendaraan itu sudah keluar langsung terdeteksi, Pak. Jadi tidak bisa dilakukan penduplikasian kendaraan. Nah, itu mungkin tahapan-tahapan yang tidak bisa dilewati, namun tetap dari pihak kepolisian pastinya apabila ada inovasi-inovasi yang dapat mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat pasti akan dilakukan inovasi-inovasi tersebut, Pak. Namun sampai saat ini masih memang harus melewati tahapan-tahapan cek fisik dan lain-lain. Gitu. Membangun generasi hebat untuk kemajuan Jawa Barat. Kami ada untuk Anda saat Anda tak pernah menyadarinya. Menembus putaran waktu dengan inovasi. Ini bukan hanya sebuah upaya, namun ini komitmen dan tanggung jawab. Wujudkan impian dalam sebuah sistem menjadi yang terdepan. Kami memberikan layanan yang terbaik. Waktu bergulir menembus skala